Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hao. Halo semuanya. Semoga semuanya hari ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Eka Rohaini, NIM S113119108. Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Tanjung Pura. Nah, video pembelajaran kita pada kali ini adalah mengenai teori belajar Ausubel. Teori belajar Ausubel. David Paulus Ausubel adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang memberikan penekanan pada belajar bermakna dan juga terkenal dengan teori belajar bermaknanya. Bermakna artinya bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan peserta didik dan relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki peserta didik. Oleh karena itu, pelajaran harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang sudah dimiliki peserta didik sehingga konsep-konsep baru tersebut benar-benar dapat dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, menurut Ausubel ada dua jenis belajar. Yang pertama ada belajar bermakna, yang kedua ada belajar menghafal. Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi dihubungkan dengan pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Belajar menghafal adalah peserta didik berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Selanjutnya, belajar diklasifikasikan menjadi dua dimensi. Dimensi yang pertama berhubungan dengan materi pelajaran yang disajikan kepada peserta didik melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi yang kedua menyangkut bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi itu pada struktur yang telah ada seperti fakta dan konsep yang telah dipelajari oleh peserta didik. Pada tingkat pertama dalam belajar, informasi dapat dikomunikasikan pada peserta didik dalam bentuk belajar penerimaan yang menyajikan informasi itu dalam bentuk final ataupun dalam bentuk belajar penemuan yang mengharuskan peserta didik untuk menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang akan diajarkan. Dalam tingkat kedua, peserta didik menghubungkan atau mengaitkan informasi itu pada pengetahuan yang telah dimilikinya. Dalam hal ini terjadi belajar bermakna. Akan tetapi, peserta didik itu dapat juga hanya mencoba-coba menghafalkan informasi baru itu tanpa menghubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada dalam struktur kognitifnya. Dalam hal ini terjadi belajar hafalan. Selanjutnya, ada 4 prinsip dalam menerapkan teori belajar bermakna. Yang pertama, pengetahuan awal, mengarahkan para peserta didik ke materi yang akan dipelajari dan mengingatkan kembali apa yang sudah dipelajari. Nah, banyak penelitian membuktikan bahwa pengatur-pengatur awal meningkatkan pemahaman peserta didik tentang berbagai macam materi pelajaran. Akan tetapi, efek-efek pengatur awal terhadap belajar ternyata bergantung pada bagaimana pengatur awal itu digunakan. Rupa-rupanya, pengatur awal lebih berguna untuk mengajarkan isi pelajaran yang telah mempunyai struktur teratur yang mungkin tidak secara otomatis terlihat oleh para peserta didik. Yang kedua, diferensiasi progresif. Diferensiasi progresif menyusun konsep dengan menjajarkan konsep-konsep tersebut. Nah, selama belajar bermakna berlangsung, perlu terjadi pengembangan dan elaborasi konsep-konsep yang tersubsumsi. Menurut Ausubel, pengembangan konsep berlangsung paling baik jika unsur-unsur yang paling umum, paling inklusif, suatu konsep diperkenalkan terlebih dahulu, kemudian baru diberikan hal-hal yang lebih mendetail dan lebih khusus dari konsep itu. Dengan perkataan lain, model belajar menurut Ausubel pada umumnya berlangsung dari umum ke khusus. Yang ketiga, belajar subordinat. Hal ini dapat terjadi bila konsep tersebut telah dipelajari. Kita kembali pada contoh di atas. Anak kecil dengan konsep kucingnya. Pada suatu saat ia menemukan bahwa tidak semua kucing itu sama. Lalu nama-nama konsep baru diterapkan pada unsur-unsur subordinat. Anjing, sapi, kuda misalnya. Pada suatu saat dalam belajar, anak itu mungkin mengenal atau dibimbing untuk mengamati bahwa semua hewan yang dapat dibedakannya itu berambut dan tergolong kelompok hewan yang disebut mamalia. Konsep mamalia
sekarang dapat berkembang secara hubungan superordinat terhadap konsep-konsep kucing, anjing, sapi, kuda, dan sebagainya. Yang keempat, penyesuaian integratif. Materi yang disusun seperti konsep, yaitu informasi yang disajikan. Terkadang, seorang peserta didik dihadapkan pada suatu kenyataan yang disebut pertentangan kognitif. Hal ini terjadi bila dua atau lebih nama konsep digunakan untuk menyatakan konsep yang sama, atau bila nama yang sama diterapkan pada lebih dari satu konsep. Misalnya, buah merupakan nama konsep untuk suatu konsep gizi dan juga suatu konsep botani. Peserta didik itu akan bertanya, bagaimana buah dapat mencakup keduanya, yaitu masuk ke dalam gizi dan juga masuk dalam botani. Selanjutnya, penerapan teori Ausubel terdapat dua fase. Yang pertama, fase perencanaan, dan yang kedua, fase pelaksanaan. Fase perencanaan, tahapan pertama dalam kegiatan perencanaan adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Model Ausubel ini dapat digunakan untuk mengajarkan hubungan antara konsep-konsep dan generalisasi. Sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman pada tahun 1988, bahwa model Ausubel tidak dirancang untuk mengajarkan konsep atau generalisasi, melainkan untuk mengajarkan organis bodies of content yang memuat bermacam konsep dan generalisasi. Fase pelaksanaan. Fase pelaksanaan untuk menjaga agar siswa tidak pasif, maka guru harus dapat mempertahankan adanya interaksi dengan peserta didik melalui tanya jawab, memberi contoh, perbandingan, dan sebagainya berkaitan dengan ide yang disampaikan saat itu. Guru hendaknya mulai dengan essence organizer dan menggunakannya hingga akhir pelajaran sebagai pedoman untuk mengembangkan bahan pengajaran. Selanjutnya, studi belajar bermakna. Yang pertama, menjelaskan hubungan materi baru dengan materi lama. Yang kedua, lebih dulu diberikan ide umum dan kemudian ide khusus. Yang ketiga, menunjukkan persamaan dan perbedaan antara materi baru dan materi lama. Yang keempat, mengusahakan agar ide yang telah ada dikuasai sepenuhnya sebelum ide baru disajikan. Selanjutnya, 3 faktor yang mempengaruhi kebermaknaan suatu pembelajaran. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Ausubel adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Pembelajaran bermakna terjadi apabila seseorang belajar dengan mengasosiasikan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan mereka. Dalam proses belajar, seseorang mengkonstruksi apa yang telah ia pelajari dan mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta baru ke dalam struktur pengetahuan mereka.